Selamat siang adik-adik kelas 11, baik kelas 11 Ibu, 11 Mia. Salam sehat buat kita semua. Baiklah, materi lanjutan kita adalah tentang sumber senyawa karbon. Nah, di situ sumber senyawa karbon yang pertama yaitu tumbuhan dan hewan. Kemudian batu bara. Yang ketiga adalah gas alam dan minyak bumi. Ya, itu materi sebelumnya sudah kita pelajari. Kemudian kita masuk pada kekasan atom karbon. Nah, banyaknya jenis dan jumlah senyawa karbon tidak terlepas dari sifat khas atom karbon yang dapat membentuk senyawa dengan berbagai unsur dengan struktur yang bervariasi. Nah, sekarang kita lihat beberapa sifat khas atom karbon tersebut antara lain: satu, konfigurasi elektron atom karbon. Yang kedua, cara atom karbon berikatan. Jadi ada dua sifat khas atom karbon tersebut. Selanjutnya kita lihat beberapa kemungkinan rantai karbon yang dibentuk dapat dikelompokkan berdasarkan: A. Jenis ikatan ralat ya. A. Jumlah ikatan. Nah, yang pertama adalah ikatan tunggal, yaitu ikatan antara atom-atom karbon dengan satu tangan ikatan atau sepasang elektron ikatan. Kita lihat ikatan tunggal. Atom karbon terdiri dari 5 atom karbon. Ya, berarti ini belum ada cabang. Jadi ini yang disebut dengan ikatan tunggal. Berikut ikatan rangkap dua, yaitu terdapat ikatan antara atom-atom karbon dengan dua tangan ikatan atau dua pasangan elektron ikatan. Kita lihat contoh struktur ikatan rangkap dua. Perhatikan di situ ada dua garis, itu yang menandakan ikatan rangkap dua. Kemudian yang berikut ikatan rangkap tiga atau ganda tiga, yaitu ikatan antara atom-atom karbon dengan tiga tangan ikatan atau tiga pasang elektron ikatan. Contoh, perhatikan pada rantai karbon, di situ tandanya ikatan rangkap tiga, terlihat ada tiga garis, ya. Tiga garis itu menandakan bahwa ikatan rangkap tiga. Berikut B, bentuk rantai. Yang pertama, rantai terbuka atau disebut alifatis. Ibu tidak lagi membaca ya, apa itu tentang rantai terbuka atau disebut alifatis. Kita lihat contoh. Rantai jenis ini ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Nah, rantai terbuka tak bercabang. Lihat di sebelah kiri itu adalah contoh rantai terbuka tak bercabang. Nah, sekarang di sebelah kanan contohnya rantai terbuka bercabang. Kita lihat sudah ada cabang ya. Pada atom C nomor 2 sudah ada cabang. Itulah rantai terbuka atau disebut alifatis. Yang berikut rantai tertutup atau disebut siklis. Ya, siklis, terdapat dua macam rantai siklis, yaitu rantai siklis dan aromatis. Contoh, kita lihat rantai siklis ya. Ada dua struktur di situ. Yang satu sudah mengandung lagi ikatan rangkap dua, ada dua garis. Kemudian aromatis ya. Lihat aromatis, rantai tertutup. Atau strukturnya kita lihat semacam segi 5 itu. Segi 6 ini ya. Itulah contoh rantai tertutup atau disebut siklis. Berikut yang ketiga, posisi atom karbon di dalam karbon.
Nah, berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikat terdapat 4 posisi atom karbon, yaitu pertama, atom karbon primer, yaitu atom karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon lain. Kemudian B, atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung dua atom karbon yang lain. Yang ketiga, atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung tiga atom karbon yang lain. Yang keempat, atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung 4 atom karbon yang lain. Kita lihat contoh. Perhatikan rantai karbon berikut. Nah, pada gambar 13, ya, pada gambar 13, atom karbon 16789 itu merupakan atom karbon primer. Artinya primer, dia hanya mengikat satu atom C, atom karbon. Ya, kita lihat nomor 1 hanya mengikat nomor 2. Berikut juga nomor 6 mengikat nomor 5. Dan seterusnya 7, 8, dan 9 hanya mengikat satu atom karbon. Yang berikut atom karbon 3 dan 5 merupakan atom karbon sekunder. 3 dan 5. Jadi atom C nomor 3 mengikat 2 atom karbon lainnya, yaitu nomor 4 dan nomor 2. Begitu juga dengan nomor 5, mengikat nomor 6 dan nomor 4. Kemudian atom karbon 4 merupakan atom karbon tersier. Atom C nomor 4 mengikat nomor 5, nomor 9, nomor 3. Itu mengikat 3 atom C lainnya, atau disebut atom tersier, atom karbon tersier. Kemudian atom karbon 2, nomor 2 merupakan atom karbon kuartener. Lihat, mengikat 4 atom karbon lainnya. Nomor 2, pada atom C nomor 2 mengikat nomor 3, nomor 1, nomor 7, nomor 8. Jadi nomor 2 ini mengikat 4 atom C lainnya. Itulah tentang atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ya, di situ sudah ada contoh. Kemudian kita lanjut dengan hidrokarbon. Kita lihat langsung saja pada gambar 14. Ini adalah model molekul CH4A. Kemudian B, struktur ruang molekul. C, proyeksi molekul CH4. Nah, berdasarkan ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya, hidrokarbon dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh, yaitu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya semua berikatan tunggal. Jadi semua yang berikatan tunggal itu masuk pada hidrokarbon jenuh. Ya, tadi kan kita sudah lihat rantai karbon tunggal, ya. Kita sudah lihat strukturnya. Jadi sekali lagi hidrokarbon jenuh itu adalah hidrokarbon yang pada rantai karbonnya semua berikatan tunggal. Nah, hidrokarbon ini disebut juga sebagai alkana. Jadi kalau tunggal atau hidrokarbon jenuh itu disebut alkana. Kemudian B, hidrokarbon tak jenuh, yaitu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2 atau 3. Jadi hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 2 disebut alkena. Alkena, dan hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 3 disebut alkuna. Sekali lagi, hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2 atau 3. Nah, hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 2 disebut alkena, yang mengandung rangkap 3 disebut alkuna. Jadi ada alkana, alkena, dan alkuna. Kita lihat mulai dari tentang alkana. Ya. Di situ gambar 15 model molekul
metana, CH4. Ya. Kemudian penggantian atau disebut substitusi, yaitu sebuah atom H yang manapun pada gambar model molekul di atas dengan atom klorin akan menghasilkan senyawa lain. Hal ini menunjukkan bahwa semua atom H di dalam senyawa CH4 mempunyai kedudukan yang identik. Jika dua model molekul metana digabungkan, akan didapat molekul hidrokarbon dengan dua atom karbon di dalamnya seperti tampak pada gambar berikut. Kita lihat gambar berikut, model molekul etana, C2H6, ya, C2H6. Rumus molekulnya C2H6. Ya. Kemudian yang berikut tabel 12, di situ ada rumus struktur dan rumus molekul beberapa alkana. Jadi yang pertama jumlah atom C1, rumus strukturnya, kemudian rumus struktur yang disederhanakan, maka rumus molekulnya CH4, yang kedua adalah C2H6, yang ketiga adalah C3H8, yang keempat C4H10, dan yang kelima C8H18, dan yang terakhir adalah N, maka N sama dengan rumus umum yaitu CnH2n tambah 2. Ya. Jadi rumus umum molekul alkana adalah CnH2n tambah 2. Sekali lagi rumus molekul alkana adalah CnH2n tambah 2. Ya. Kita tiba pada deret homolog alkana. Deret rumus molekul alkana menunjukkan bahwa pada setiap anggota yang satu ke anggota berikutnya bertambah sebanyak CH2. Nah, deret senyawa karbon yang demikian ini disebut dengan deret homolog. Deret homolog pada alkana mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mempunyai rumus umum untuk deret homolog alkana adalah CnH2n tambah 2. Yang kedua, antara satu anggota ke anggota berikutnya itu mempunyai pembeda CH2. Yang ketiga, selisih massa rumus antara satu anggota ke anggota berikutnya adalah 14. Yang keempat, semakin panjang rantai atom karbonnya semakin tinggi titik didih. Kita boleh lihat dalam tabel 13, di situ adalah deret homolog alkana dengan beberapa sifat-sifatnya. Ya, perhatikan di situ ada jumlah atom C, rumus molekul, nama, kemudian titik lebur, titik didih, massa jenis, dan wujud pada suhu kamar. Ya. Itulah beberapa deret homolog alkana. Jadi sebelum kita masuk pada tata nama alkana, tugas kita adalah menghafal rumus molekul 1 sampai 10. Ya. Rumus molekul 1 sampai 10 sehingga ketika kita masuk pada tata nama kita sudah tahu berapa jumlah atom C ini, berapa jumlah atom H. Oke. Jadi caranya seperti ini. Rumus molekul CH4 namanya adalah metana. C2H6 namanya adalah etana, C3H8 namanya adalah propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Jadi ada 10 suku alkana yang harus Anda hafal, ya. Ya. Jadi ini adalah tugas pertama untuk Anda menghafal deret homolog alkana. Jadi sampai 10 saja, 1 sampai 10.
Sehingga ketika kita masuk pada tata nama alkana, kita sudah mengetahui, oh ini namanya ini. Berapa rantai atom C, berapa rantai atom H, kita sudah tahu ya. Baru kita akan masuk pada tata nama alkana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan kiranya memberkati kita.